caring, but it's more than that. Sharing is life changing. Welcome back to Lisa Chang Show. Di episode kali ini kita bermain game. Jadi banyak sekali pernyataan-pernyataan yang mungkin sudah pernah Anda dengar dan termasuk juga saya dengar dan mungkin Miss Novita dengar. Kita akan bahas dari sepengetahuan ya Miss Novita tentang apakah ini mitos dan fakta. Namun sebelumnya untuk Anda yang penasaran siapakah Miss Novita, kamu harus cek di episode sebelumnya. Karena kalau kamu gak nonton episode sebelumnya, kamu bakalan kayak, ini kita ngobrolin apa sih gitu. Jadi cek dulu di episode sebelumnya yang kita udah bahas tentang conscious parents and happy children. Hari ini topik kita adalah mitos dan fakta. Oke. Pertanyaan pertama, Miss. Mau say halo dulu boleh sih, Miss? Halo. Jadi ini kayak ujian ya. Oke. Kreativitas anak berhubungan erat dengan seni. Mitos atau fakta? Fakta. Oh iya. Oke. Karena di seni, anak ini bisa mengekspresikan dirinya the way he or she is. Kalau di kayak math gitu kan kaku, right? Di seni ini there are no rules. So they can bend themselves in that manner. Tapi seni ini banyak. Ya. Ada seni melukis, fotografi, menari, anything. And all of this is to express themselves. To make them soft. Makanya kalau les-les yang seni gitu, it's a necessity, bukan option. Yes, it's a necessity. Oke. Jadi sebuah kebutuhan dan Yes. keharusan ya. Yes, itu supaya mereka relax and chill. But coba kita lihat dua orang atau anak yang satu dominan di mata or academics. Anak itu pasti anaknya kaku. Very nerd way. Gue gak pinter di seni. No, but I'm sure you are interested in something else that related to art. Yes, tapi saya gak punya chance itu mungkin waktu aku kecil. Jadi tidak terbiasa seninya jalan. Seni berbahasa juga seni. Oh iya. Right? Pasti. Everybody need art in their life. It's a necessity. Tapi bentuknya gimana itu gak apa-apa. It soften us. Jadi kita gak kaku. So yes, it's a necessity. Jadi artinya adalah kalau sekarang anak Anda rasa kaku, udah bawa pergi les-les gitu ya. Yes. Tingkatkan kreativitasnya. Yes. Oke, kreativitas tuh banyak, gak harus segala sesuatu yang berbentuk mahal dan semuanya enggak. Mungkin ada gak sih contoh permainan yang bisa dilakukan di rumah untuk kreativitas sederhana? Oh, cooking? Oh yes, it's great. Ya, cooking. Yeah. Mudah banget ya. Yes. Terus kalau cerita cooking, tau gak Miss Novita, saya gak pernah diizinkan masuk dapur. Makanya, dan ini percaya gak percaya, mohon maaf ya aduh cut gak ini ya. Jadi saya punya satu stigma itu kan, setiap masuk dapur tuh mama saya punya ketakutan berlebihan. Sehingga sampai sekarang saya gak punya sebuah keinginan untuk memasak. Yes. Nah, karena saya punya ketakutan itu. yes, it's Gasnya, normal. semuanya gitu. It's normal. Oh my God. That's why you need to relearn that. Ya. Right? If you decided to become a parent, you need to be able to cook. Actually, bukan karena you are a woman or anything, but actually from food, that is the most easiest way to express your love. And then in food, itu percaya nggak percaya, home cook is the best. Ya, I do agree. Right? Why? It's not because of the taste. It's because of the love that makes the food great. Karena that's why I always miss Yes. kangen dengan masakan rumah ya. Yes. Oke. Aku cuma tiba-tiba reflect tadi ya. Iya. Oke, pertanyaan yang kedua. Anak laki-laki tidak boleh main boneka atau anak perempuan tidak boleh manjat-manjat. Waduh, ini gimana ini, Miss? Mitos. Mitos. Pasti mitos. It's yang menyatakan ini siapa dan mengapa. Right? First we need to understand who says this. Why cannot? Right? Kenapa anak cewek gak boleh manjat gitu ya? Yeah. We are all human. Yes, we are
sometimes the duty and role of a human being, man, woman, will be different. But we have human body, we have to use it to the full potential. Nah, punya ketakutan nggak, Miss? Ini apalagi kita tahu ya isu LGBT, isu hal-hal ini kan makin naik. Nah, apakah nantinya ketika anak ini dikasih main dengan boneka, terus kemudian dikasih sering pakai rok yang cowok ya, tanpa dia sadari mungkin orang tuanya, dan terakhir takutnya nanti dia besar. Terus kemudian memberikan efek. Ini kan yang bisa didengar kan isu-isu ini kan ternyata mereka yang saat ini, maaf, yang sejenis dan semuanya mereka mengatakan mungkin karena dulu kecilnya dikasih pakai pakaian gini. Is it effect? Well, what is your opinion? Kita bahas sesuai opinion kita ya ini ya. Most people kalau yang LGBT atau begitu, itu alasan dasarnya itu bukan karena ini. Pasti ada some relationship yang enggak healthy or not really ada miscommunication or anything with the parents. Pasti. The relationship is not ada kesalahan di relationships with the parents, not with all of this. Kalau misalnya pakai rok itu, kita tanyakan diri dulu ke diri kita. Why would I put it on him? Rok misalnya. Is it for playing? Is it for fun? Right? So here the parents need to have the wisdom. Ini apa? Mau lucu-lucuan? Diolok-olokin? Atau apa gitu loh. Atau mau create awareness of, hey, kalau girl pakai skirt loh, you wanna try? Si aksi yang sama, tapi perspektif yang berbeda, hasilnya bisa berbeda. Makanya intensinya untuk makaikan rok itu apa dulu. Right? Nah, kalau main dengan boneka, aren't we happy to have a dad who love the child, that can take care of the child? Praktisnya dari sini. Right? Kalau dari kecil aja gak boleh ya. Okay, you have a dad that don't care about their home, their children. Yeah. So, what do we say about it? Okay. Choice-nya? Yeah. Well, next gitu. Seseorang harus melindungi, yang pertanyaan ketiga. Seseorang harus melindungi anaknya agar tidak terluka. Mitos. Why? Because we can take care of ourselves. The thing is, coba cari satu human being yang gak pernah terluka di hidup ini. There's no one. So better let them experience it, but teach them how to cope with it. How to handle it. Ya, Okay. Bukan gak boleh. Ya, jangan kayak ini gak boleh, hati-hati ini hati-hati ini. Ya. So ini penting banget nih untuk para parents ya. Mungkin kalian ini pertanyaannya mungkin kalian merasa kayak aku nggak begitu, tapi action parents, baru anaknya maju 3 langkah, aduh, takut begini gitu kan, dijaganya sampai kalau bisa nggak ada yang boleh lecet gitu kan. Okay, so nice. Number 4, anak tidak tahu apa-apa karena orang tua itu selalu benar. Mitos. Apalagi anak-anak zaman sekarang, they know everything. They can access internet more than you. They can feel you more than anything. They can read a situation, especially between you, your partners, or the household. Kadang orang tua lebih sayang anak siapa aja kan mereka tahu. Right? They know everything. Tapi kalau kita nggak mengarahkan, nggak ajak ngomong, they will create assumptions in their head. Right? Nah, assumption ini bisa makin parah atau nggak bagus. Right? So actually they know everything. All we need to do is talk to them in the language that they understand based on their age. Right? Daripada mereka ambil informasi dari orang lain yang kita nggak tahu. Iya. Lebih baik kita memberikan informasi tersebut. Ya, ini penting banget ya, apalagi sekarang banyak sekali informasi-informasi yang masuk ke mereka tapi kita pun nggak tahu. Kita sebagai orang tua kita nggak tahu dan mereka bahkan lebih tahu. Ini penting banget. Agree.
Karena mungkin ini nambahin dikit. Somehow sebagai parents kalau anak bertanya, kita jangan sering tanya balik. Kok kamu tanya begini? Iya. Tahu dari mana lo? Iya. Siapa yang kasih tahu lo? Lah. Iya. Mungkin pertanyaan kayak, Mami aku semalam lihat begini. Iya. Terus kamu terkejut dan kamu Yes. ekspresi begitu. Dan percayalah, dia gak akan nanya kamu balik lagi. That's the only one time. Iya. Berarti pertanyaan ini gak boleh tanya ke mama. Nanti tanya ke teacher Iya. aja deh, ke Iya. guru aja. Atau ke orang lain. Ke Yang orang bisa- lain. Yang mereka percaya. Kalau yang mereka percaya, yang ketemunya tuh orang baik-baik, can give explanation yang It's benar, it's good. Tapi kalau enggak, what to do? Ya, ini penting banget sih. Oke, so next question, number 5. Mempermalukan anak akan membuat mereka nurut. Contohnya begini, tahu mengerti kan Miss kan kayak kan? Yes. Supaya, duh kalau nggak begini ya, nanti mami gini-gini ya, daddy gini-gini ya, I will do this ya, gitu kan? Itu kan mungkin mempermalukan mereka tujuannya untuk membuat mereka nurut. Apakah apakah bisa memberikan efek bagus? Of course not. No. Gak usah gak usah panjang-panjang. Bayangkan diri Anda saja sendiri. Kalau Anda dipermalukan di depan orang lain, how do you feel? Yeah. And how it affects you. Ada orang yang, okay, I won't do that again. Ada orang yang, oh no, I'm like that. Makin jatuh. Right? And you need to know your child. Not to gamble, better not do it. Find other way to do it. Ini pertanyaan-pertanyaan mitos dan fakta ini terima kasih sekali. Sebenarnya ini inspirasi dari orang-orang yang bertanya, dan hari ini mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang udah mungkin tahu tuh mitos dan fakta. Tapi today mungkin Novita akan memberikan kayak kalian tips. Jadi kalian bisa gunakan untuk kebutuhan Anda sendiri. Next. Kecerdasan dapat diukur melalui tes kecerdasan atau IQ. Mitos. Jadi kecerdasannya diukur dari mana? Nah, gini, kecerdasan itu ada 9. Iya. Right? Multiple intelligence. Yes. So what are you trying to prove? Right? Dan orang yang mempunyai IQ tinggi itu tidak menjamin apa-apa. Tidak menjamin dia bahagia. Tidak menjamin mereka sukses. Tidak menjamin mereka bisa cari uang lebih banyak juga. Yes. True. It's true. Yeah. So IQ itu the way I see it is just to have a rough idea of a child. Pakai angka kan, IQ kan pakai angka. Kalau angka kan kita bisa understand, can communicate. Kalau nggak ada angka kan, oh ya pintar. Tapi pintar apa, seberapa gitu loh. Atau nggak, aneh kurang. So IQ is just a number and information. But now next, what to do with that information? Right? So if you want to test IQ, ya okay, just as an information, bukan untuk shape your reality or identity. Sebagai informasi tambahan aja lah ya, bahwasanya oh ternyata gue punya kecerdasan IQ saya ini sampai di mana. Dan even those that IQ-nya rendah, tapi kalau mampu maximize it, hasilnya akan amazing. Ya kan Miss? Ada orang yang IQ-nya rendah tapi musically intelligent and become a great artist. Right? So, ini paling sering nih. Aku merasa keren, anak saya udah bisa baca, udah bisa menulis dan semuanya. Jadi pertanyaannya adalah kecerdasan meliputi kemampuan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Mitos cuma satu fakta aku dari tadi ya. Iya. Oke, apa? So, why do we think that kalau bisa talistung, membaca tulis hitung itu anak itu pintar? Kalau kita lihat kita semua manusia yang 10 anak-anak lah 8 tahun lah, mereka semua bisa talistung kok. Right? So how can we say that by 4 or 3 or 5 kalau udah talistung itu artinya anaknya pintar? It's so misconception sih lebih sebenarnya. tepatnya mungkin kalau dia usia 3 atau 4 tahun udah bisa, mungkin ya dia lebih cepat daripada yang lainnya gitu ya, bisa apa juga ya? Cepat apa? Lebih cepat ngerti? Belum tentu. Ada anak murid yang dia kalau do the worksheets, mata baca tulis hitung itu 100%. Tapi nggak ngerti instructions.
Disuruh okay dia, you take this there, and then you come back and sit down. Gak ngerti dia bingung. Itu mau cepat apa? Iya juga kan. Right? So nggak menjamin. Right? So it's the overall cognitive development that sebenarnya cerdas itu you need to check is on the comprehension skill. Apakah anak ini bisa paham apa yang kita katakan, paham what is the message of something, right? Makanya di English kan ada reading comprehension. Apakah anak ini bisa mengerti, bukan hanya sekedar baca, right? So if you want to develop your child comprehension skill. Wow, hari ini ada sebanyak 7 pertanyaan mitos dan fakta yang sudah saya tanyakan sama Miss Novita, dan mungkin saya akan pengen nutupnya ini tentang generasi strawberry. Jadi sebelum kita nutup, karena kan kalau kita bicara mitos dan fakta, harapan kami ini sebenarnya bukan mencari tahu yang mana salah dan benar, but from here we can learn something what to do next. Yes. Kalau kita udah tahu ini mitos, okay, let's move on gitu. Udah nggak apa-apa. Semua parents, semua orang pasti bisa salah. It's okay, okay? Yeah. Nah, gimana pandangan dirimu tentang generasi strawberry yang lagi ngetrend? Jadi kita sekarang bahas sedikit konten-konten viral yang orang bilang tentang generasi strawberry. What should the parents do? Is it karena memang parenting yang membuat mereka menjadi begitu? Atau bagaimana? Okay. Jadi generasi strawberry itu kan adalah ketika anak ini easily bruised, right? Why is this child bruised easily? Karena waktu kecil semua dimudahkan, semua terlalu diprotect. And I can understand why parents do that. Karena parents kita zaman dahulu mereka merasa orang tuanya terlalu tegas. Makanya untuk anak-anak mereka, aduh janganlah, masih kecil lah, kasihan. Tapi sebenarnya we are crippling them even further, right? They don't know who they are and they don't know how they should be. Makanya sedikit-sedikit gak bisa lah, because they don't have roots. Balik lagi ke akar. Nah, akar ini, the way I see akar itu adalah values, right? Values of being perseverance, honesty, being disciplined. Anak-anak ini kita nggak ada semua karena orang tua melonggarkan waktu parenting mereka waktu kecil, dari kecil. Jadi when they grow up, ya jadi lembek gitu loh. Oke, jadi yang perlu dilakukan sekarang itu adalah create a very clear to-do list untuk anaknya kah? Atau gimana? Not only that, tergantung umurnya. Tapi dari kecil itu harus ada routine and limitations, rules and regulation in the house, right? Kenapa? Karena anak-anak itu they don't know themselves, they cannot control themselves yet. They don't know how to express themselves correctly yet. Ada satu contoh is very good, I think. Saya waktu di luar negeri di Amerika, ada satu anak about 7 or 8 di mall gitu loh. Jadi mamanya dorong trolley sambil belanja gitu loh. Jadi anaknya kayaknya mau minta sesuatu dari mamanya. Tapi he expressed it in a very frustration. Mom, gini. And the mom, well, you need to chill down. And then the child, oh, I'm sorry. That awareness, like, okay, the mom have a rules and boundaries. Okay, you can express yourself, tapi gini loh limitnya, right? So us human being juga harus begitu. We need limits. Kalau enggak, berantakan hidup kita. The routine is to help children to gain that discipline. Makanya ada orang yang bilang mamanya militer sekali, ya kan? Tapi tergantung militernya ini adalah reasonable atau enggak. Militer dalam arti kalau rules and routine-nya jelas, misalnya jam 7 itu harus makan. Mama gue militer kayak. But it's okay. It will create that values in yourself. I can got it now. I mean, I feel it when I'm like 30s. Then I think it's thanks to her. Yeah. Everything's. Yeah. So that's why
becoming a parent, the first thing is you have to have a clear rules and boundaries and routine in your house. And your child need to follow it. Now, routine boundaries ini adalah if you want to think a bit how to properly live as a human being. You create that boundaries for them. Karena anak-anak nggak bisa kontrol their desires ya. Semua mau. Tidur mau paling malam, right? Karena they cannot control it yet. Kita sebagai orang tua lah yang membantu mengontrol itu ya. Set it for them. Ya. Tapi kalau SD, set it for them. SMP, have a Discuss. conversation. Yes, why do we need to sleep early? Right? Why do you need to take bath? So all of this make them become aware of it. Okay. Well, thank you so much ya Miss Novita. Thank you. Dan today kita bahasnya tentang parents. Mungkin nanti suatu saat kita punya waktu untuk membahas dari sisi anaknya. Jadi mungkin si anaknya yang bisa belajar, tapi kita hari ini sampai parents dulu. So for this mitos dan fakta, kita disclaimer, ini adalah pembahasan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kita berdua. Jadi kalau misalnya kita bertemu dengan generasi strawberry atau apapun, don't blame them first. Kita sebagai parents, kita juga gak mau dong anak kita nanti dikenal dengan generasi strawberry. Jadi kita mulai dengan hari ini. Kita berharap sebenarnya gak ada. Ini sebenarnya hanya judgement aja sih, stigma nama doang. Thank you Miss ya. Thank you. Miss, okay, do you want to have a closing statement for this fakta atau mitos? So parenting is a journey to become a better us with the help of your children. So I think that's all. Thank you very much. Well, terima kasih kepada Miss Novita. Teman-teman, semoga mitos dan fakta permainan singkat kami ini memberikan manfaat untuk Anda. Dan sekali lagi, kami berharap kalau misalnya Anda merasakan manfaat dari percakapan kami, silakan klik like, comment, and share kepada orang-orang yang membutuhkan. Mari kita mulai dari diri kita sebagai calon orang tua, ataupun yang sudah menjadi orang tua, ataupun saat ini Anda melihat ini penting untuk tetangga Anda atau orang siapa aja, share kepada mereka sehingga kita bisa melihat dunia ini lebih indah, karena kita percaya semuanya itu dimulai dari rumah, yaitu keluarga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you very much. Bye. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life changing.